Sebenarnya untuk kerja di lapangan saya hanya di waktu Sabtu Minggu, di hari libur sekolah. Itu saya di lapangan hanya ya mengecek stok barang dan stok bibit begitu. Kadang ada yang menjelekkan gitu, oh anak muda kok masa mainnya di sawah gitu. Tapi ada juga yang memberi semangat. Pertama-pertama sih malu, tapi setelah kesini nggak ada rasa malu sama sekali. Karena saya mikirnya usaha yang nggak bakal mati itu hanya di peternakan, di pertanian. Waktu saya di Talas ini banyak cemooh lah dari warga, katanya kenapa nanamnya Talas, apa hasilnya. Tapi setelah mereka melihat hasilnya itu berbalik arah, yang dulunya di padi, di cabai, sekarang sudah berbalik arah ke Talas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairin Alfisah, asal Bantar Barang, alamat di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga. Umur 17 tahun, bergerak di bidang budidaya talas pratama. Tertarik di talas ini karena produk turunannya sangat banyak. Awal mulanya pertama ingin mencari pengalaman, yang kedua pengen mendapatkan penghasilan sendiri tanpa dikasih orang tua lah. Habis itu terus ketemu dengan Pak Mulyono sebagai bos saya, sebagai direktur saya. Pak Mulyono itu sudah berada di Talas ini udah hampir 2 tahunan lebih di Talas Pratama ini. Terus saya ikut baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun untuk di bidang pemasaran talasnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Orang kan kita nggak bisa memaksakan orang harus semua suka sama kita. Kadang ada yang menjelekkan gitu, oh anak muda kok masa mainnya di sawah gitu. Tapi ada juga yang memberi semangat begitu, supaya teruslah. Pertama-pertama sih malu, tapi setelah kesini nggak ada rasa malu sama sekali. Karena saya mikirnya usaha yang nggak bakal mati itu hanya di peternakan, di pertanian. Karena semua orang butuh makan. Setelah mengetahui hasil yang sangat bagus begitu, prospek di Talas ini juga sangat bagus, saya lebih semangat untuk berada di dalam usaha ini. Sebenarnya untuk kerja di lapangan saya hanya di waktu Sabtu Minggu, di hari libur sekolah. Itu saya di lapangan hanya ya mengecek stok barang dan stok bibit begitu. Tapi kalau hari-hari biasanya saya cuma ada di kantor saja atau di rumah untuk mengurus penjualan, pemasaran, dan relasi-relasi yang mau masuk lah. Pertama saya memasarkan di sosial media, itu di Facebook, karena ada komunitasnya sendiri, komunitas Talas Indonesia gitu. Contohnya saya masuk di grup, terus banyak penampung hasil panen ini dari bibit maupun umbinya sendiri. Setelah itu saya coba lobby ke pengapul itu, ke tengkulak, saya lobby, saya masukin satu persatu, saya minta kuota jatah per minggu itu berapa dan harga berapa begitu, teruslah berjalan. Jadi saya bisa suplai barang per minggunya berapa ton, per bulannya berapa ton misalkan. Tapi kalau di tengkulak ini kan nggak ada target sih. Kalau ada banyak ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya itu nggak apa-apa. Waktu panenan, jumlah panenan yang ada di Bantar Barang untuk tahun ini, periode tahun ini itu sekitar hampir 50 tonan lah. Kirimnya ya ada ke Bandung, ke Jakarta, ke Sumedang, Bogor gitu. Untuk lahan pribadi itu ada berarti 4 hektar untuk lahan pribadi. Tapi untuk lahan yang gabung dengan petani plasma ya lebih dari itu. Yang pertama, waktu saya di Talas ini banyak cemooh lah dari warga, katanya kenapa nanamnya Talas, apa hasilnya. Tapi setelah mereka melihat hasilnya itu berbalik arah, yang dulunya di padi, di cabai, sekarang sudah berbalik arah sedikit-sedikit ke Talas ini. Setiap ada pengiriman barang, kita pasti di jalan lalu lintas umum yang banyak warga sekitar lihat. Jadi warga lewat, itu kirim kemana, kita bisa jawabnya dengan mudah gitu. Ya, kalau menurut saya lebih menguntungkan Talas ini juga. Kalau di Bantar Barang sendiri yang kami fokuskan di Pratama 2 dan Pratama 3, itu menjadi keunggulan dari kami sendirilah. Setahu saya kalau Talas yang lain itu ada rasa gatal-gatalnya begitu, tapi di Talas Pratama 2 dan Pratama 3 ini saya belum menemukan yang gatal begitu. Ada 1-2 tapi nggak banyak. Terus rasanya juga yang pulen, enak lah. Untuk harga di tengkulak per hari ini 9.000 sampai 10.000. Terus untuk harga ecerannya di masyarakat per kilonya 13.000. Buat home industry seperti talas kukus yang ada di Bantar Barang itu contohnya. Keripik, terus talas kukus. Selain umbinya, daunnya kita bisa buat pakan ikan.
kalau daunnya itu untuk pakan gurame, untuk pakan ikan nila itu. Kalau batangnya kemarin sih ada salah satu orang yang menawarkan kepada kita untuk mengolah batangnya itu untuk dikeringkan. Itu sistemnya harian. Kita membayar orang itu per hari 70.000 plus makan plus rokok lah, uang rokok. Karena tujuan saya untuk membantu warga yang tidak memiliki pekerjaan, orang tua yang sudah lanjut usia, yang mungkin di PT atau apa sudah tidak keterima kerja. Makanya kita ambil warga sekitar untuk ikut bergabung di pertalasan ini. Untuk proses penanaman talas ini dari 1 bulan, dari pasca tanam sampai pasca panen itu umurnya 7 bulan, maksimal 7 bulan. Dan untuk caranya, kalau pertama kita penanaman, jarak ideal untuk penanaman talas ini di 1 meter kali 50 cm. Karena yang 1 meter itu untuk media pengurugan, yang 50 ya untuk sela-sela talasnya itu sendiri. Untuk 1 bulan pertama, perawatannya sangat mudah. Kita menggunakan pupuk urea, insektisida saja secukupnya, sama diuruk tipis-tipis agar batangnya nggak roboh kalau kena angin. Kita menggunakan 3 tahap, 1, 3, 5. 1 itu untuk pengurukan pertama, yang ke-3 bulan untuk pengurukan ketiga, yang ke-5 bulan untuk pengurukan ke-5. Kalau ke-3 bulan itu masih menggunakan pupuk urea, terus insektisida lah ya. Pupuk ureanya yang subsidi kan bisa, Ponska itu subsidi juga bisa. Yang paling penting di insektisidanya. Terus untuk yang ke-5 bulan karena kita mengharapkan bobot yang maksimal, kita menggunakan Ponska saja, sudah tidak menggunakan urea plus insektisida. Menurut saya talas itu tumbuhan yang sangat mudah dibudidayakan karena perawatannya yang sangat gampang. Kalau padi kan ada istilahnya kena wereng gitu, tapi kalau di talas sendiri kan enggak. Alhamdulillah enggak. Cuma paling penyakitnya di ular tanah itu. Tapi kan kita sudah mengantisipasinya menggunakan insektisidanya. Untuk saat ini lagi marak-maraknya tentang rumornya sih, ini baru rumor, saya nggak tahu pastinya. Katanya di jamur fusarium. Jadi umbinya busuk, batangnya layu. Banyak yang mengatakan faktornya dari pupuk merang, pupuk ayam merang. Ada juga yang katanya tentang kelembaban tanah. Tapi kita belum menemukan hasilnya bagaimana, dan mengantisipasinya tuh juga kita belum menemukannya yang bagaimana. Kalau saya untuk warga sekitar pengennya, ayo kita membuat Bantar Barang ini menjadi sentral talas lah. Karena sudah ada, terus produk turunannya pun sangat banyak gitu. Kita pengennya membuka peluang usaha di Bantar Barang sendiri. Untuk para kaum pemuda-pemudi seperti saya ini, janganlah kalian malu untuk bertani, karena melihat petani sekarang itu sudah orang-orang yang umurnya lansia, sudah sepuh baratkan. Nanti kalau kita yang bukan melanjutkan, itu siapa lagi? Karena kitalah generasi Indonesia untuk kedepannya, menuju generasi emas. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda seperti saya ini, jangan kalian malu untuk bertani ataupun berternak. Tetap semangat, raih cita-cita, yang penting hasilnya maksimal gitu. Karena di pertanian ini omset nggak bisa di stagnan ya. Kadang kalau panenan lagi bagus ya tinggi, kalau panennya lagi jelek ya rendah. Tapi rata-rata saja per 1 ton kan keluarnya 9 juta per 1 ton. Itu kalau hasilnya yang maksimal umbinya. Nah, per lahan itu kalau di sini per hektar itu bisa sampai 20 ton. Tinggal dikalikan saja 9 juta kali 20 untuk waktu 7 bulan. Sebelum itu juga kita bisa panen dari bibitnya itu. Kita bisa menghasilkan uang dari bibitnya itu. Teman-teman yang ingin ikut di budidaya talas Pratama ini, kami juga menyediakan bibit talas P2 dan P3. Nah, untuk cara pemesanannya bisa menghubungi IG di Talas Pratama, terus nomor WA bisa melalui WA 085786572563. Yang terakhir, jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi Petani Indonesia Jaya.